Di sebuah gang sempit Makassar, harga diri menjadi kata yang lebih tajam dari senjata apapun. Gosip beredar lebih cepat dari fakta, dan bisikan tetangga berubah menjadi vonis sosial. Polisi menemukan sebuah rumah tanpa keributan, tanpa saksi mata, namun menyimpan satu pertanyaan besar, apakah ini soal kecemburuan, atau tentang harga diri yang runtuh perlahan? Semua petunjuk mengarah pada satu nama suami yang terlalu tenang di malam kejadian. Malam di Makassar selalu datang dengan cara yang sama. Udara lembab, suara motor bersahutan, dan lampu-lampu rumah yang menyala tidak serempak. Di sebuah gang sempit yang cukup untuk satu mobil lewat dengan hati-hati, berdiri rumah kecil bercat krem yang mulai pudar. Di rumah itulah Amir tinggal bersama istrinya, Rani. Amir bekerja sebagai petugas keamanan malam di sebuah gedung perkantoran. Jam kerjanya dimulai ketika kebanyakan orang menutup pintu dan mematikan lampu. Seragam biru tua itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, seperti kebiasaan menyiapkan kopi pahit sebelum berangkat dan memeriksa jam tangan berkali-kali, meski ia hafal betul waktunya. Baginya, malam adalah ruang kerja, bukan waktu istirahat Rani. Berbeda, ia bekerja di sebuah perusahaan jasa di pusat kota. Pagi hingga sore dihabiskannya di balik meja, berhadapan dengan layar komputer dan laporan yang tak pernah benar-benar habis. Saat Amir bersiap berangkat, Rani biasanya baru selesai membersihkan dapur atau melipat pakaian. Percakapan mereka singkat, seperlunya, seperti pasangan yang sudah lama berbagi ruang dan waktu. "Jangan lupa kunci pintu," kata Amir sambil mengenakan sepatu hitamnya. Jawab Rani tanpa menoleh. Tangannya masih sibuk merapikan piring. Tidak ada nada dingin, tidak juga kehangatan berlebihan. Semua mengalir seperti rutinitas yang sudah disepakati tanpa pernah dibicarakan. Mereka makan bersama jika sempat, berbagi cerita singkat tentang hari masing-masing, lalu kembali ke peran mereka. Amir dengan malamnya, Rani dengan kelelahan setelah seharian bekerja. Lingkungan tempat mereka tinggal cukup padat. Tetangga saling mengenal, saling menyapa, meski jarang banner-banner saling tahu. Suara televisi dari rumah sebelah sering bercampur dengan obrolan warga di ujung gang. Anak-anak bermain hingga larut, sementara orang dewasa berbincang ringan tentang harga kebutuhan pokok atau kabar pekerjaan. Di mata lingkungan, Amir dan Rani adalah pasangan biasa. Tidak pernah terdengar pertengkaran keras, tidak pula terlihat kemesraan berlebihan. Mereka hadir di acara warga jika sempat, menyumbang seadanya, dan pulang lebih cepat dari yang lain. Kehidupan mereka sederhana, nyaris tak meninggalkan kesan. Apapun malam itu pun tak berbeda. Amir pamit seperti biasa. Rani mengangguk sambil menyiapkan tas kerjanya untuk esok hari. Setelah pintu tertutup, Rani duduk sejenak di ruang tengah yang sempit. Ia menyalakan kipas angin, membiarkan suara dengungnya mengisi ruangan. Pikirannya kosong, tubuhnya lelah, namun esok masih menunggu. Amir melangkah keluar gang, bergabung dengan arus malam kota. Tidak ada firasat, tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu sedang bergerak menuju arah yang salah. Yang ada hanya dua orang, dewasa yang menjalani perannya masing-masing, percaya bahwa semua baik-baik saja, dan menganggap jarak sebagai bagian wajar dari hidup bersama. Pagi di gang itu selalu dimulai dengan suara yang sama. Sapu lidi menyeret debu, air ember disiram ke selokan, dan obrolan pendek yang terdengar sepele. Pagar-pagar rumah berdiri rapat, menjadi batas tipis antara ruang pribadi dan kehidupan bersama. Di tempat seperti ini, apapun yang terlihat mudah berubah menjadi cerita. Rani mulai pulang sedikit lebih sore dari biasanya. Kadang saat langit belum sepenuhnya gelap, kadang ketika lampu-lampu gang sudah menyala. Beberapa kali, sebuah mobil berhenti di mulut gang. Mesin menyala sebentar, lalu mati. Rani turun, mengucap terima kasih singkat, dan berjalan masuk ke rumah. Semua berlangsung cepat, nyaris tak meninggalkan jejak kecuali bagi mata-mata yang terbiasa memperhatikan. "Temannya baik juga, sering antar," kata seorang ibu sambil tersenyum tipis, setengah bercanda. "Iya, jarang sekarang suami yang jemput," sahut yang lain, disambut tawa kecil. Tidak ada kata yang kasar, tidak pula tuduhan terang-terangan. Semua dibungkus dalam nada ringan, seolah hanya obrolan pengisi waktu. Namun, candaan semacam itu punya cara sendiri untuk menetap. Ia menempel di ingatan, berpindah dari satu telinga ke telinga lain, dan perlahan mengeras menjadi asumsi. Rani menyadari tatapan-tatapan itu, meski ia memilih mengabaikannya. Baginya, pulang tepat waktu adalah keberhasilan kecil setelah hari yang panjang. Rekan kerjanya menawarkan tumpangan karena arah rumah mereka sejalan. Ia tak pernah menganggapnya lebih dari itu. Tak ada yang disembunyikan, pikirnya. Tak ada pula yang perlu dijelaskan. Sementara itu, Amir menjalani malamnya seperti biasa. Di pos keamanan,
Ia berdiri tegak, mencatat kendaraan keluar masuk, menegur pegawai yang lupa kartu akses. Namun malam-malam itu terasa sedikit lebih panjang. Kepalanya kerap dipenuhi hal-hal kecil yang tak ia pahami sepenuhnya. Bukan cemburu, ia meyakinkan diri, hanya perasaan tidak nyaman yang datang tanpa alasan jelas. Suatu sore saat Amir baru bangun dari tidurnya, ia bertemu Pak Rahmat di depan rumah. Obrolan mereka ringan tentang cuaca dan pekerjaan. Lalu, di sela-sela itu, kalimat kecil meluncur begitu saja. "Sekarang Rani sering pulang bareng temannya ya?" ujar Pak Rahmat sambil tersenyum. Amir mengangguk pelan. "Iya," katanya searah. "Oh, baguslah. Biar aman," jawab Pak Rahmat. Cepat, seolah tak ingin melanjutkan. Kalimat itu singkat, bahkan terdengar peduli. Namun setelah Pak Rahmat berlalu, Amir berdiri lebih lama di depan pintu. Ada sesuatu yang mengganjal. Meski ia tak bisa menyebut apa, ia masuk ke rumah, duduk di kursi, dan memandangi ruang tengah yang sama seperti kemarin. Malam itu, ketika Rani pulang, Amir tak bertanya banyak. Ia hanya mengamati, mendengarkan cerita singkat tentang pekerjaan, lalu mengangguk. Tidak ada interogasi, tidak ada suara meninggi, hanya jeda yang sedikit lebih panjang di antara kata-kata. Bisik-bisik itu belum berubah menjadi tudingan. Ia masih berupa bayangan samar yang bergerak di balik pagar. Cukup terlihat untuk mengusik, namun belum cukup kuat untuk memicu pertengkaran. Amir memilih menyimpannya sendiri, menganggapnya sekadar gangguan kecil. Di lingkungan itu, pagar bukan hanya pembatas rumah. Ia juga menjadi tempat lahirnya cerita-cerita yang mungkin tak berniat jahat. Namun perlahan menemukan jalannya ke dalam rumah, ke dalam pikiran, dan ke dalam rasa percaya yang mulai diuji tanpa disadari. Perasaan tidak nyaman itu tidak datang sekaligus. Ia tumbuh pelan, seperti retakan halus di dinding rumah yang awalnya tak terlihat, namun semakin lama semakin jelas. Amir mulai menyadari bahwa setiap langkahnya di gang terasa berbeda. Tetangga tetap ramah, senyum masih terpasang, tetapi ada jeda kecil sebelum mereka berbicara. Seolah menimbang kata, ia mulai membandingkan dirinya dengan sosok yang hanya ia kenal dari cerita singkat. Rekan kerja Rani, seorang pria kantoran, berpakaian rapi, mengendarai mobil, dan bekerja di siang hari. Semua hal yang tak pernah dimiliki Amir. Ia tak pernah merasa rendah sebelumnya. Pekerjaannya cukup, hidupnya sederhana, dan ia tidak meminta lebih. Namun kini, perbandingan itu hadir tanpa diminta. Di pos keamanan, Amir sering melamun. Matanya menatap layar monitor, tetapi pikirannya berkelana. Ia membayangkan Rani duduk di kursi mobil itu, tertawa ringan setelah hari kerja yang melelahkan. Bayangan itu tidak disertai bukti. Hanya potongan imaji yang dibentuk oleh cerita orang lain. Namun justru karena tak memiliki bentuk jelas, ia sulit diusir. Saat pulang pagi, Amir melihat mobil itu lagi. Berhenti sebentar, Rani turun dengan wajah lelah, lalu berjalan cepat masuk rumah. Amir tidak menegur, tidak pula menyapa. Ia hanya berdiri di balik tirai jendela, merasa dirinya semakin kecil di rumah sendiri. Percakapan mereka berubah arah. Masih ada kata-kata, tetapi maknanya menipis. Rani bercerita tentang pekerjaan, Amir menjawab seperlunya. Amir bertanya tentang hari Rani, tetapi nadanya datar, seperti kewajiban. Tidak ada suara tinggi, tidak ada pintu dibanting. Yang ada justru keheningan yang terasa berat. "Capek?" tanya Amir suatu malam. "Iya," jawab Rani singkat. Percakapan berhenti di situ. Rani tidak tahu harus menambahkan apa. Amir tidak tahu harus bertanya apa. Di antara mereka, kecurigaan tumbuh bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai jarak. Rani mulai merasa Amir berubah, meski ia tak tahu sebabnya. Amir lebih banyak diam, lebih sering menghindari tatapan mata. Ia mencoba bertanya, tetapi Amir selalu mengatakan, "Tidak apa-apa." Rani memilih mempercayainya, mengira ini hanya fase lelah atau tekanan kerja. Namun bagi Amir, ini bukan sekadar kelelahan. Ia merasa martabatnya dipertaruhkan, bukan oleh Rani, melainkan oleh pandangan lingkungan. Ia membayangkan orang-orang berbicara di belakangnya, menilai dirinya sebagai suami yang tak mampu menjaga istrinya. Pikiran itu menusuk lebih dalam daripada gosip itu sendiri. Harga diri Amir tidak runtuh dalam satu malam. Ia tergerus perlahan oleh asumsi, perbandingan, dan rasa takut kehilangan tempatnya di mata orang lain. Ia tidak marah. Belum. Ia hanya menyimpan semuanya, membiarkan dia menjadi bahasa utama dalam rumah tangganya. Dan dalam diam itulah, kecurigaan menemukan ruang untuk tumbuh tanpa bantahan, tanpa klarifikasi, dan tanpa jalan keluar yang terlihat. Retakan itu tidak berbunyi. Ia tidak menjerit, tidak memecahkan apapun. Ia hadir sebagai perubahan kecil yang sulit dijelaskan,
namun terasa setiap hari. Di rumah kecil itu, tekanan tidak datang dalam bentuk bentakan, melainkan dari hal-hal yang tak terucap. Amir mulai mengatur hal-hal sederhana dengan cara berbeda. Jam pulang Rani diperhatikan, rute yang dilalui dipikirkan, dan cerita-cerita kecil yang dulu lewat begitu saja, kini diputar ulang di kepalanya. Ia tidak melarang, tidak menuduh. Ia hanya bertanya dengan nada datar yang terdengar wajar, namun menyimpan beban. Pulangnya tadi lewat mana? Masih banyak kerjaan di kantor? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar biasa, bahkan peduli. Rani menjawab apa adanya, tanpa curiga. Ia tidak merasa diawasi. Hanya mengira Amir sedang lebih perhatian dari biasanya. Namun bagi Amir, setiap jawaban menjadi bahan tafsir, bukan untuk memastikan kebenaran, melainkan untuk menenangkan pikirannya sendiri. Meski justru sebaliknya yang terjadi. Rani mulai merasakan kelelahan yang berbeda, bukan hanya lelah fisik sepulang kerja, melainkan lelah menjelaskan hal-hal yang menurutnya tak perlu dijelaskan. Ia tidak pernah merasa bersalah, namun perlahan merasa harus berhati-hati dalam berbicara. Ia memilih kata, menyingkat cerita, dan menghindari topik yang berpotensi memicu keheningan panjang. Lingkungan melihat mereka seperti biasa. Tidak ada suara keras dari rumah itu. Tidak ada keributan yang mengundang perhatian. Tetangga menganggap hubungan mereka baik-baik saja. Jikapun terlihat dingin, itu dianggap wajar, namanya juga pasangan yang sama-sama bekerja. Biasa itu. Capek, kata seorang tetangga saat melihat Rani jarang duduk di teras. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Tidak ada yang merasa perlu. I see Ted Camper. Di tempat itu, urusan rumah tangga adalah wilayah tertutup, selama tidak mengganggu orang lain. Dan Amir serta Rani tahu betul cara menjaga semuanya tetap terlihat normal. Tekanan psikologis itu tumbuh dalam rutinitas. Amir semakin sering menyimpan perasaannya sendiri, menolak berbagi, bahkan pada Rani. Ia merasa berbicara hanya akan mempermalukan dirinya. Sementara Rani merasa jarak di antara mereka melebar, namun tidak tahu harus memulai dari mana untuk memperbaikinya. Tidak ada laporan ke siapapun, tidak ke keluarga, tidak ke aparat, tidak ke lingkungan. Semua berlangsung di ruang privat yang tertutup rapat. Konflik itu nyata, tetapi tak pernah tercatat. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada arsip. Malam itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada hujan, tidak ada suara sirena, tidak pula pertanda buruk yang biasanya muncul dalam cerita-cerita. Gang kecil itu tetap ramai oleh suara televisi dan obrolan ringan. Lalu perlahan sunyi ketika waktu bergerak ke larut. Amir pulang lebih awal dari biasanya. Pergantian jadwal membuatnya tiba di rumah saat lampu ruang tengah masih menyala. Rani belum tidur. Ia duduk di kursi. Sepatu kerja masih tergeletak di dekat pintu. Wajahnya lelah, seperti hari-hari sebelumnya. Keduanya saling menyapa singkat, lalu terdiam. Keheningan itu bukan hal baru, tetapi malam itu terasa berbeda, lebih rapat, lebih berat. Mereka berbincang seperlunya tentang makan malam yang belum sempat disiapkan, tentang rencana esok hari. Kata-kata mengalir kaku, seolah keduanya berhati-hati agar tidak menyentuh sesuatu yang rapuh. Amir memperhatikan nada suara Rani, cara ia menunduk, jeda di antara kalimat. Hal-hal kecil yang selama ini ia simpan, kini terasa menumpuk di dadanya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tudingan keras. Yang ada hanyalah percakapan yang berhenti terlalu cepat, lalu dilanjutkan dengan diam yang terlalu lama. Amir merasa pikirannya penuh, seperti tak ada lagi ruang untuk menahan semua prasangka yang selama ini ia pendam. Ia ingin bertanya, ingin memastikan, namun juga takut pada jawaban yang mungkin ia dengar atau yang justru tidak ia dengar. Rani merasakan keganjilan itu. Ia mencoba menjelaskan beberapa hal, tanpa diminta, seolah ingin meredakan suasana. Namun, penjelasan itu terdengar seperti pembelaan di telinga Amir, meski tidak pernah dimaksudkan demikian. Kata-kata yang keluar justru mempertegas jarak, bukan mendekatkan. Keputusan itu terjadi dalam hitungan detik. Bukan keputusan yang direncanakan, bukan pula sesuatu yang dibicarakan. Ia lahir dari kelelahan, dari harga diri yang terasa terusik, dari pikiran yang tak pernah benar-benar diuji kebenarannya. Di ruang privat itu, tanpa saksi, tanpa suara luar yang masuk. Satu langkah diambil, langkah yang mengubah segalanya. Malam berlanjut dengan keheningan yang lain. Rumah kecil itu menjadi terlalu sunyi, seperti kehilangan denyut yang biasa mengisinya. Amir duduk lama, menatap ruang yang sama, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tidak ada rasa lega, tidak ada pula kepuasan. Yang ada hanya kesadaran perlahan bahwa sesuatu telah melampaui batas yang tak bisa ditarik kembali. Di luar, lingkungan tetap tidur. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat. Gang itu menyimpan malamnya sendiri, seolah peristiwa di balik pintu rumah itu tidak pernah terjadi. Namun di dalam,
Waktu terasa berhenti, meninggalkan Amir sendirian dengan keputusan impulsif yang kini menjadi kenyataan. Pagi itu, gang sempit yang biasanya bergerak lambat mendadak berubah wajah. Sebuah mobil berhenti agak miring di mulut gang, disusul beberapa orang berseragam yang berjalan masuk dengan langkah terukur. Tidak ada sirena, tidak ada suara keras, namun kehadiran mereka cukup untuk membuat pintu-pintu rumah terbuka sedikit lebih lama dari biasanya. Garis pembatas dipasang seadanya. Warga berkumpul di jarak aman, saling bertukar pandang, saling menebak tanpa berani bersuara terlalu lantang. Lingkungan yang semalam tertidur kini dipenuhi rasa ingin tahu. Sesuatu telah terjadi, dan semua orang tahu itu bukan perkara kecil. Aparat kepolisian bekerja tenang. Mereka tidak terburu-buru, tidak pula menunjukkan emosi. Satu persatu tetangga dimintai keterangan. Pertanyaan yang diajukan terdengar sederhana. Kapan terakhir melihat korban? Siapa yang terakhir bersamanya? Apakah ada suara mencurigakan malam sebelumnya? Jawaban-jawaban yang muncul pun serupa tidak. Ada yang benar-benar tahu, hanya potongan-potongan kecil dari apa yang pernah dilihat atau didengar. Tidak ada ribut, Pak. Rumahnya memang sepi, suaminya orangnya pendiam. Semua keterangan itu dicatat, meski tidak ada satupun yang berdiri sebagai bukti kuat. Polisi harus menyusun gambaran dari serita-serita yang tidak lengkap. Gosip lingkungan yang dulu terdengar ringan kini berubah menjadi bahan pertimbangan, meski kebenarannya belum tentu. Nama Amir mulai sering disebut, bukan karena bukti, melainkan karena posisi. Ia adalah orang terakhir yang bersama korban. Ia tinggal serumah. Dalam logika penyelidikan, itu cukup untuk menjadikannya pusat perhatian. Aparat memahami bahwa dugaan awal bukan vonis, namun lingkungan bergerak lebih cepat dari proses hukum. Bisik-bisik kembali hidup, kali ini dengan nada berbeda. Jika bercanda, kini berubah menjadi kesimpulan sepihak. Warga mulai menggigit-gigit ulang setiap kejadian kecil. Tatapan Amir yang jarang tersenyum, kebiasaan Rani pulang sore, mobil yang sering berhenti di ujung gang. Semua potongan itu dirangkai ulang, seolah sejak awal mengarah pada satu akhir. Di ruang terpisah, Amir duduk berhadapan dengan penyidik. Pertanyaan diajukan perlahan, berurutan, tanpa tekanan. Amir menjawab seperlunya. Suaranya datar, matanya lelah. Ia tidak membantah, tidak pula berusaha membela diri secara berlebihan. Sikap itu justru membuat penyidik semakin berhati-hati. Diam bisa berarti banyak hal. Polisi mencatat satu hal penting. Tidak ada laporan konflik sebelumnya. Tidak ada catatan kekerasan rumah tangga. Tidak ada pengaduan. Kasus ini seolah muncul dari ruang kosong, tanpa jejak awal. Bagi aparat, justru disitulah tantangannya. Mereka harus mencari motif dari hal-hal yang tak pernah tercatat. Tekanan publik mulai terasa. Informasi menyebar cepat, lebih cepat dari hasil penyelidikan. Narasi tentang kecemburuan dan harga diri lebih mudah diterima dibanding penjelasan panjang tentang proses hukum. Aparat menyadari mereka tidak hanya bekerja mengungkap peristiwa, tetapi juga melawan serita-serita yang terlanjur hidup di tengah masyarakat. Gang itu kini tidak lagi sama. Setiap orang merasa menjadi saksi, meski tak ada yang benar-benar melihat. Dan di tengah semua itu, polisi berdiri di antara fakta dan asumsi, berusaha menjaga agar kebenaran tidak tenggelam oleh suara paling. Waktu berjalan dengan ritmenya sendiri, tak peduli pada opini yang sudah terlanjur terbentuk. Di balik hiruk-pikuk gang dan percakapan yang terus berulang, penyelidikan bergerak pelan namun pasti. Aparat kepolisian mulai menyingkirkan asumsi satu persatu, menggantinya dengan data yang bisa diuji. Mereka mendatangi kantor tempat Rani bekerja, tidak dengan tudingan, melainkan dengan pertanyaan yang rapi. Jadwal kerja diperiksa, pembagian tugas ditelusuri, dan rekan-rekan Rani dimintai. Dari sana, sebuah pola muncul, bukan tentang hubungan personal, melainkan tentang tanggung jawab pekerjaan. Proyek yang menuntut lembur, tenggat waktu yang ketat, dan kebiasaan pulang bersamaan karena arah rumah yang sejalan. Rekan kerja pria yang kerap disebut-sebut itu memberikan keterangan yang konsisten. Ia menjelaskan konteks profesional, alasan, memberi tumpangan, dan batas yang dijaga. Keterangan itu dikuatkan oleh catatan kantor dan saksi lain. Tidak ada pesan pribadi yang mencurigakan, tidak ada pertemuan di luar kepentingan kerja. Semua yang selama ini dipersepsikan berbeda ternyata memiliki penjelasan sederhana. Polisi mencatatnya dengan hati-hati. Mereka tahu, kebenaran faktual tidak selalu sejalan dengan keyakinan publik. Fakta-fakta ini penting, namun tidak serta-merta menghapus apa yang telah terjadi. Proses hukum sudah berjalan. Dugaan awal sudah mengarahkan penyelidikan pada satu jalur, dan dampak sosialnya sudah menyebar luas. Di gang itu, kabar baru terdengar samar. Tidak semua orang mau mendengarnya. Sebaik memilih berpegang pada cerita lama, karena lebih mudah dicerna.
Mengakui bahwa gosip keliru berarti mengakui peran diri sendiri dalam membesarkannya, dan tidak semua orang siap untuk itu. Amir menerima kabar ini dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di hadapannya, kebenaran hadir terlambat, seperti surat yang tiba setelah keputusan final dibuat. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak pula penyesalan yang terucap lantang. Yang ada hanyalah keheningan yang lebih dalam, menyadari bahwa asumsi yang ia simpan telah membentuk langkah yang tak bisa diulang. Penyidik mencatat satu hal penting dalam berkas perkara. Motif yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya didukung fakta, namun hukum tidak bekerja dengan waktu mundur. Fakta ini memperkaya konteks, bukan menghapus akibat. Di ruang-ruang formal, kebenaran dipilah mana yang relevan secara hukum, mana yang menjadi pelajaran sosial. Dampak sosial tak bisa dihindari. Nama baik Roni, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya telah terlanjur terseret. Gosip yang dulu ringan kini meninggalkan bekas yang nyata. Polisi memahami bahwa tugas mereka bukan hanya menutup kasus, tetapi juga mencatat bagaimana cerita yang salah bisa menjadi latar bagi keputusan yang fatal. Ruang sidang terasa dingin, meski udara di luar Makassar tetap lembab. Kursi-kursi kayu tersusun rapi, memisahkan mereka yang terlibat langsung dengan mereka yang datang membawa rasa ingin tahu. Di ruang inilah cerita yang berawal dari bisik-bisik akhirnya menemukan bentuk resminya. Tidak ada lagi asumsi, tidak ada lagi candaan, yang ada hanyalah proses. Amir duduk dengan bahu sedikit menunduk. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Seragam tahanan membuatnya terlihat asing, bahkan bagi dirinya sendiri. Ia mendengarkan setiap kalimat yang dibacakan, setiap istilah hukum yang terasa jauh dari kehidupan yang pernah ia jalani. Motif emosional disebut sebagai latar, bukan pembenar. Perasaan dijelaskan sebagai konteks, bukan alasan di hadapan hukum. Harga diri tidak diukur dari pandangan tetangga, melainkan dari tanggung jawab atas perbuatan. Itu yang berulang kali ditegaskan. Aparat kepolisian dan jaksa memaparkan kronologi dengan tenang, merangkai peristiwa dari potongan waktu dan keterangan yang telah diverifikasi. Fakta tentang gosip yang keliru ikut dicatat, namun ditempatkan sebagai latar sosial bukan penentu akhir. Keluarga Amir hadir dengan wajah yang sulit dibaca. Ada kesedihan, ada kebingungan, dan ada penyesalan yang tak pernah terucap. Mereka memahami bahwa apapun yang dikatakan kini tak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Rani pun disebut dengan hormat, bukan sebagai subjek gosip, melainkan sebagai korban dari rangkaian keputusan yang berawal jauh. Sebelum malam itu, lingkungan yang dulu ramai oleh bisik-bisik kini memilih diam. Sebagian warga menyadari bahwa kata-kata ringan bisa menjelma beban berat bagi orang lain. Sebagian lagi tetap meyakini cerita versinya sendiri. Namun waktu memaksa semua orang melihat satu hal yang sama. Konsekuensi hukum tidak mengenal gosip. Aparat kepolisian menutup berkas perkara. Dengan catatan reflektif, mereka menyebutkan bagaimana konflik yang tak pernah dilaporkan, tekanan psikologis yang dibiarkan, dan rasa malu yang dipelihara dapat tumbuh menjadi tragedi. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan bahwa pencegahan seringkali dimulai dari keberanian berbicara, meminta bantuan, dan memeriksa asumsi sebelum bertindak. Putusan dibacakan. Tidak ada sorak, tidak ada tangis yang meledak, hanya keheningan yang panjang. Seolah semua pihak memahami bahwa inilah akhir dari satu rangkaian dan awal dari hidup yang berbeda bagi mereka yang tersisa. Amir menerima konsekuensinya dengan kepala tertunduk, bukan sebagai bentuk pasrah, melainkan pengakuan bahwa ada batas yang telah dilampaui. Kisah ini berakhir di ruang sidang, tapi pertanyaannya tidak berhenti di sana. Karena yang runtuh bukan hanya satu rumah tangga, melainkan rangkaian keputusan kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa pernah diuji kebenarannya. Gosip yang terdengar ringan, diam yang dianggap dewasa, dan harga diri yang dipelihara dalam sunyi. Semuanya bertemu di satu titik yang tak bisa diulang. Cerita ini bukan untuk membenarkan siapapun. Hukum telah berbicara, dan konsekuensi telah dijalani. Namun di balik itu ada pelajaran yang lebih besar, bahwa tekanan sosial bisa sama berbahayanya dengan amarah, dan asumsi bisa lebih mematikan daripada fakta. Jika ada satu hal yang bisa dipetik, mungkin ini tidak semua yang terdengar layak dipercaya, dan tidak semua masalah harus ditanggung sendirian. Karena ketika kita memilih diam terlalu lama, kadang yang berbicara justru penyesalan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk berpikir kritis, jaga empati, dan ingat di balik setiap peristiwa hukum selalu ada sisi manusia yang sering terlambat kita pahami.